Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang berbahagia, pernahkah kita hilang kendali atas lisan kita saat marah? Tentunya kita memahami bahwa saat marah, setan akan lebih mudah menguasai diri. Salah satunya melalui lisan. Apa yang akan terjadi? Lisan kita akan menjadi belati yang bisa menusuk hati orang lain. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan umat Islam untuk menjaga lisan. Semua ini terangkum dalam adab berbicara atau menjaga lisan. Sungguh mulia ajaran Islam yang menata setiap inci kehidupan umatnya dengan cara yang begitu arif. Tugas umat muslim tak lain adalah mengikuti setiap petunjuk yang Allah dan Rasul-Nya berikan. Adakah petunjuk lain yang dapat kita ikuti? Tentu tidak ada. Menjaga lisan dalam Islam ialah menjaga supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Juga menghindari ucapan yang tidak bermanfaat. Islam menegaskan umatnya untuk senantiasa menjaga lisannya dengan baik. Sungguh beruntung umat Islam, urusannya akan selalu berkaitan dengan hal baik. Begitulah sejatinya seorang muslim. Lisan akan menjadi saksi di hari akhir kelak atas apapun yang kita lakukan selama di dunia. Sebagaimana Allah tugaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa lidah, tangan, dan kaki akan menjadi saksi atas kita. Begitu juga dengan bunyi hadis berikut. Jika manusia berada pada waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, "Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang." Hadis riwayat Tirmizi, Sahih. Kedua dalil tersebut mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berbuat dan berbicara, karena semua yang ada dalam diri kita akan menjadi atas kita pada hari akhir. Perintah menjaga lisan juga disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan saudaraku, dalam hadis tadi pilihannya hanya ada dua, berkata baik atau diam. Jika kita tak bisa berkata baik, maka kita diperintahkan diam. Tak ada pilihan untuk berkata tidak baik dalam hadis tersebut. Rasul telah menegaskan secara baik bahwa perkataan baik jelas lebih diutamakan. Saudara seiman yang saya cintai, setiap petunjuk yang Allah dan Rasul sampaikan sudah sepantasnya kita indahkan. Kita jadikan pedoman hidup, jangan sampai tidak. Oleh karena itu, marilah kita selalu mawas diri dengan perbuatan dan ucapan kita. Saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mengapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk banyak berbuat baik? Marilah kita berusaha sekeras mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.